Kita ketemu lagi di pertemuan yang kedua untuk mata kuliah psikologi industri. Kalau pertemuan pertama kita sudah belajar tentang perilaku di tempat kerja, sekarang yang kedua adalah masih seputar tentang dunia kerja juga, tetapi kita lebih melihat ke ini ya, kalau kita di tempat kerja itu ada yang namanya keragaman, gitu ya. Keragaman ini banyak jenisnya, bisa karena demografi, bisa karena budaya, ya. Nah, keragaman ini perlu dikelola oleh industri ataupun perusahaan atau organisasi. Kenapa? Karena keragaman ini bisa membawa dampak yang positif, bisa juga membawa dampak yang negatif. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengelola demografi, keragaman, dan keragaman budaya. Pada dasarnya memang semua orang itu beragam. Tidak ada yang tidak baik karakter, semua orang itu beragam. Jenis kelamin semua orang beragam, usia, agama, kemampuan fisik, karakter itu adalah hal kecil yang kita bisa lihat bahwa ternyata memang semua orang beragam. Bahkan di dalam satu unit keluarga saja pun ternyata orang juga beragam. Ya, mulai dari ayah karakternya berbeda dengan ibu, dan anak-anak juga, walaupun anak misalnya ada 3, antara anak yang pertama, anak yang kedua itu juga beragam karakternya. Sehingga otomatis ketika setiap orang kita ketahui bahwa kita semua adalah orang yang beragam, maka kita akan tahu bagaimana cara kita mengelola satu dengan yang lainnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa ternyata di tempat kerja banyak orang yang memuji contoh Indonesia. Indonesia kaya akan keragaman budaya, bahasa, adat, istiadat, dan itu dipuji oleh dunia luar. Tetapi terkadang kita juga sering merasa sulit untuk mengelola keragaman ini secara efektif, sehingga tidak menimbulkan perdebatan, sehingga tidak memantik, ya tersulut sedikit aja langsung bawa-bawa yang namanya perbedaan, gitu ya. Manfaat dan tantangan keragaman di tempat kerja. Kalau seandainya perusahaan bisa mengelola keragaman karyawannya ataupun pegawainya, ini akan berpotensi membawa sejumlah manfaat bagi organisasi. Ada beberapa manfaat yang bisa kita lihat. Yang pertama, kreativitas yang tinggi dalam pengambilan keputusan. Karena memang setiap orang memiliki perbedaan pola pikir, otomatis akan semakin banyak pendapat yang dikeluarkan, dan ini lebih kreatif, ya kan? Yang kedua, pemahaman yang lebih baik dan layanan pelanggan. Pemahaman yang lebih baik dan layanan pelanggan dalam artian ketika misalnya kita banyak perusahaan-perusahaan yang banyak berhubungan dengan customer service, gitu ya. Ketika setiap orang beragam dengan pelanggan yang beragam, kita akan lebih banyak mengenali pelanggan-pelanggan ini, dan kita akan masuk dengan karakter-karakter pegawai kita yang juga beragam. Yang ketiga, tenaga kerja lebih puas dalam artian merasa saya tidak sendirian. Saya di tempat ini merasa banyak rekannya, dan melihat bahwa kalian bisa bayangkan mungkin kalau misalnya kalian di tempat kerja yang hanya satu jenis orang saja, atau satu budaya saja, atau satu suku saja, atau satu agama saja, dan kalian orang yang berbeda di sana, mungkin akan sendiri sedikit agak kaku ya gitu loh. Tetapi ketika kalian masuk ke tempat yang kalian lihat beragam sekali orang akan merasa, wah ternyata perusahaan ini budayanya menghargai keragaman, gitu ya. Yang ketiga, harga saham lebih tinggi. Tanpa disadari, kalau misalnya kalian yang bermain saham gitu ya, perusahaan-perusahaan yang memperlakukan pegawainya dengan lebih baik, contoh Indofood, contoh apalagi ya, Indofood, terus United Tractor, dengan orang-orang yang beragam, harga sahamnya cenderung lebih tinggi, ya. Biaya litigasi yang rendah. Litigasi dalam artian ketika ada masalah, ada problem, biaya yang harus dikeluarkan untuk berhubungan dengan hukum itu lebih rendah. Karena memang semakin beragam biasanya akan diharapkan semakin tinggi tingkat saling menghargainya, sehingga terkait hukum juga, masalah-masalah yang terkait hukum juga lebih rendah. Kinerja perusahaan yang lebih tinggi ini hampir sama. Kalau karyawannya merasa nyaman kerja di sana, maka kinerja perusahaan akan juga lebih tinggi. Nah, itu tadi beberapa manfaat tentang keragaman. Tetapi di lain manfaat ada juga tantangan yang memang kita harus hadapi ketika terlalu banyak keragaman, atau keragaman ini sangat menonjol lah di perusahaan. Yang pertama, fenomena kesamaan dan ketertarikan. Ketika orang-orang dalam sebuah organisasi atau lingkungan, dia melihat ada kesamaan karakter,
sedikit saja gitu ya, ada 1-2 karakter yang sama, dia akan cenderung lebih bisa mendekat gitu ya. Tetapi ketika orang dengan misalnya karyawan di situ memiliki karakter yang sangat-sangat jauh berbeda, biasanya cenderung akan menjauhi manusia seperti itu ya. Ketika bersama karakternya itu ada yang sama, manusia itu akan cenderung lebih mendekat dan lebih tertarik untuk saling berkomunikasi. Yang kedua adalah stereotip. Stereotip artinya maksudnya gini, kebanyakan kita itu sudah memiliki penilaian tersendiri terhadap sekelompok orang, baik sekelompok budaya, sekelompok agama, sekelompok etnis, yang padahal belum tentu itu benar. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita bisa menghancurkan penilaian atau stereotip yang sudah kita bangun dari kecil, karena biasanya ini kan pembangunan dari kecil ya, jadi dari kecil tertimbun sampai akhirnya ketika kita dewasa melihat orang-orang di sekitar kita dengan oh ini budayanya seperti ini, kemungkinan orangnya kayak begini deh. Nah, itu yang stereotip yang menjadi tantangan yang agak sulit untuk kita bisa tangani gitu loh. Karena memang apa yang sudah terbangun dari sejak kecil, budaya bahkan penilaian yang sudah terbangun dari sejak kecil, sulit sekali untuk diluruskan kembali gitu. Nah, perlu hal yang kalian ketahui bahwa keanekaragaman ini ternyata terlihat dari luar dan dari dalam. Dan pada dasarnya keanekaragaman yang paling menonjol, yang paling gampang dinilai orang itu adalah dari luar. Gitu ya, dari luar apa saja, bisa seperti agama, ras, jenis kelamin, umur, kemampuan fisiknya, disabilitas ataupun tidak disabilitas. Nah, biasanya penilaian ataupun keanekaragaman yang dari luar ini akan menentukan penilaian pertama seseorang gitu ya. Nah, penilaian pertama itu akan bisa, ya kita nggak bisa bilang runtuh, tetapi setidaknya penilaian pertama orang itu akan bisa sedikit bergeser posisinya ketika kita melihat keragaman yang dari dalam, seperti nilai orang itu, attitude-nya, serta bagaimana orang itu berinteraksi ataupun keuntungan yang orang itu bisa berikan kepada kita gitu ya. Karena kan memang pada dasarnya setiap orang yang mutualisme ya, saling membutuhkan. Nah, keanekaragaman yang dari luar ini akan runtuh ketika kita bisa menilai yang dari dalam. Jadi, jangan khawatir ketika ada orang yang menilai kita jelek pertama kali, tetapi kita bisa menunjukkan dengan attitude dan nilai kita yang baik. Dan itu biasanya akan menggeser atau menggantikan posisi penilaian pertama yang bisa dibilang ya jelek lah, tetapi juga penilaian pertama yang baik sekali itu bisa runtuh ketika orang mulai berinteraksi dengan kita dan ternyata melihat bahwa nilai dan attitude kita jelek. Nah, ada beberapa isu keragaman di tempat kerja yang bisa kita lihat. Yang pertama, keragaman gender, keragaman ras, agama, serta karyawan penyandang disabilitas di tempat kerja. Ini pada dasarnya keragaman yang paling menonjol. Keragaman gender artinya keragaman jenis kelamin. Nah, Indonesia sendiri ini sudah meratifikasi bahwa kita tidak bisa lagi memandang jenis kelamin tertentu itu di posisi bawah. Kalau dulu Raden Ajeng Kartini sampai melakukan emansipasi wanita untuk memutuskan rantai posisi perempuan yang tidak bisa apa-apa, gitu ya, harus selalu di rumah. Nah, Indonesia sudah masuk dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, masuk dalam sebuah konvensi mengenai penghapusan tentang diskriminasi terhadap wanita atau Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, gitu ya. Jadi memang sekarang ini Indonesia sendiri sudah mencoba dengan aturannya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 84 tentang pengesahan bahwa ketika Indonesia ikut konvensi yang diadakan oleh PBB tentang penghapusan diskriminasi terhadap wanita, dan ini sudah mulai berlangsung hingga sekarang gitu ya. Jadi kita bisa lihat bahwa sekarang wanita sudah disetarakan posisinya. Contoh pemimpin juga, direktur, komisaris, manajer juga sudah banyak yang perempuan. Yang kedua, keragaman ras. Keragaman ras juga pada dasarnya keragaman yang kita isu-isu keragaman
Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Indonesia sudah mulai membahas bahwa setiap manusia memiliki hak asasi yang sama, dan ini tidak bisa dilanggar lagi karena akan dianggap sebagai pelanggaran hukum. Ya, selanjutnya ada juga dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Ini semenjak tahun 98 ya, ras dan etnis tertentu yang banyak dikucilkan gitu ya. Sehingga sekarang bahwa kita semua asal orang Indonesia adalah satu di mata hukum. Keragaman usia. Nah, keragaman usia ini lebih melihat kepada kayak misalnya banyak perusahaan yang memandang orang-orang dengan usia ya masih terlalu muda gitu ya, itu dipandang sebelah mata. Nah, bahkan banyak juga perusahaan-perusahaan yang menggunakan tenaga kerja usia-usia di bawah umur. Contoh 13 tahun, 14 tahun itu sudah dipakai untuk bekerja. Nah, melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, batas usia kita bekerja itu dianggap tidak melanggar hukum adalah 13 dan 15 sampai 15 tahun itu akan diberikan pekerjaan ringan, tidak boleh pekerjaan berat. Dan usia 18 sampai 64 tahun itu akan dianggap sebagai karyawan yang produktif. Ya, jadi keragaman usia ini mulai kita kenal ketika kita mengikuti Konvensi ILO tentang ketenaga kerjaan dunia, usia minimum untuk diperbolehkan bekerja karena memang banyak yang mengeksploitasi anak di bawah umur untuk bekerja. Selanjutnya keragaman agama. Nah, keragaman agama ini paling sensitif ya, tetapi pada dasarnya ketika kita bisa melihat orang lain dengan agamanya, kita dengan agama kita tidak bisa mengganggu gugat, kita tidak bisa menstereotip seseorang agama seperti ini akan seperti ini, nggak bisa. Jadi setiap orang itu berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikannya, memilih pengajarannya, pekerjaannya, kewarganegaraannya, tempat tinggal di wilayah negara, serta bahkan berhak untuk meninggalkannya dan berhak juga untuk kembali, seperti pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 45. Karyawan penyandang disabilitas. Nah, penyandang disabilitas ini mulai dihargai ketika tahun 2016 ya. Tahun 2016 ke atas ini barulah penyandang disabilitas diberikan kesempatan yang sangat terbuka untuk bekerja sama seperti orang yang memiliki kemampuan yang sempurna gitu ya. Melalui Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, setiap orang yang namanya disabilitas itu adalah memiliki keterbatasan secara fisik, intelektual maupun mental dan sensorik ya. Jadi mereka juga diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh seperti warga negara lainnya. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengelola keragaman yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama adalah kita bisa membangun budaya kalau kita itu harus saling menghargai. Ya, dan ini harus diwujudkan mulai dari manajemen puncak. Ketika manajemen puncak sudah mulai menunjukkan bahwa menghargai keragaman yang ada di tempat kerjanya, ini akan membuat orang-orang di bawahnya lebih menghargai dan menghormati bahwa ternyata perusahaan ini juga menghargai yang namanya keragaman. Yang kedua, pimpinan bertanggung jawab atas keanekaragaman, karena memang setiap orang yang beragam itu harus dikelola oleh pimpinannya, dan pimpinan harus bertanggung jawab terhadap keragaman itu. Ketika seorang pimpinan memahami pentingnya keragaman dan dampak yang bisa ditimbulkan ketika keragaman ini bisa tidak dikelola dengan baik, maka pimpinan harus siap dengan setiap konsekuensinya. Yang ketiga adalah program pelatihan keragaman. Contohnya bisa melakukan outbound gitu ya, atau misalnya rekreasi bersama, satu tim kerja. Ini juga melatih untuk saling menghargai keragaman yang ada di tempat kerja. Yang keempat, pimpinan juga harus melihat meninjau praktek perekrutan. Jadi dari mulai proses penyaringan pertama, proses perekrutan ini sudah harus ditinjau. Seperti apa proses perekrutan? Apakah ada sisi-sisi nepotismenya, suku tertentu saja yang dipilih, atau agama tertentu saja yang diutamakan gitu ya, dan ini juga harus ditinjau. Yang kelima, itu program aksi afirmatif. Maksudnya adalah ada tindakan mulai dari perekrutan, mempromosikan, melatih karyawan-karyawan yang masuk dalam kategori yang dilindungi gitu ya, seperti perempuan, anak di bawah umur, penyandang disabilitas, itu namanya tindakan afirmatif.
Kita masuk selanjutnya tadi dari keanekaragaman setiap orang di tempat kerja. Sekarang kita akan masuk ke kelas yang lebih besar, namanya keanekaragaman budaya. Kalau budaya ini sudah sekelompok orang ya, tidak lagi per person. Budaya mengacu pada nilai, kepercayaan, kebiasaan yang memang ada dalam suatu masyarakat. Dan biasanya kebudayaan ini akan mempengaruhi perilaku kita bekerja, sikap orang bekerja, kesejahteraannya, motivasi dia bekerja, gaya kepemimpinannya, cara dia bernegosiasi, dan beberapa aspek perilaku organisasi lainnya. Jadi tanpa kita sadari bahwa apa yang ada pada diri kita itu memang bentukan budaya, baik budaya keluarga ataupun budaya dalam sebuah masyarakat. Menurut Hofstede, ada kerangka budaya di seluruh dunia. Jadi Hofstede ini membuat sebuah kerangka budaya sebagai alat yang berguna untuk memahami secara sistematis nilai budaya di seluruh dunia. Ada beberapa karakternya, individualisme, kolektif, terus itu distribusi kekuasaan yang rendah, distribusi kekuasaan yang sangat tinggi. Ada kelompok masyarakat, kelompok negara yang menghindari ketidakpastiannya itu tinggi. Ada orang yang ketidakpastian yang tinggi ya, ketidakpastian itu untuk menghindari ketidakpastian itu cenderung rendah, yang kayak ya bodo amat gitulah, ya sudahlah, kalaupun tidak pasti ya ngalir-ngalir aja gitu ya. Ada yang karakter negara yang budayanya maskulin, ada kelompok budaya yang sifatnya feminim. Jadi bisa kita lihat individualisme yang tinggi tuh ada di Amerika, Australia, Inggris, Kanada, Hungaria. Orang yang sifatnya berkelompok atau lebih suka bekerja sama, Guatemala, Indonesia masuk, Ekuador, Pakistan, China. Jadi bisa kita bilang ya bahwa ya bukan stereotip sih ya, tapi kita bisa lihat bahwa dari kerangka budaya yang dibangun oleh Hofstede ini terlihat bahwa negara-negara maju pada dasarnya itu lebih individualisme. Jadi bersyukurlah tinggal di Indonesia yang masih berpikir untuk saling bekerja sama. Ada juga beberapa negara yang distribusi kekuasaannya itu rendah. Jadi ibarat kata sifatnya seperti kalau misalnya ada kerajaan. Nah, kerajaan itu distribusi kekuasaannya itu sangat tinggi. Jadi memang dikuasai oleh raja-raja. Jadi ada raja, ada perdana menterinya juga. Distribusi kekuasaan yang rendah itu seperti Austria, Denmark, Israel, Ireland, New Zealand. Lalu ada negara-negara yang kecenderungannya menghindari ketidakpastian ini ya sangat rendah ya. Jadi bisa dibilang mereka apapun yang terjadi mereka sangat bisa bertoleransi gitu ya. Seperti Belgia, El Salvador, Yunani, Guatemala, Portugal. Ada juga negara-negara yang sangat nyaman dengan yang tidak bisa memastikan situasi dan kondisi. Jadi ambiguitasnya itu ya sangat tinggi gitu ya. Contohnya Denmark, sorry ya kalau agak berisik. Denmark, Jamaika, Singapura, China, Swedia, dan ini dibuktikan dengan beberapa negara ini yang sudah menggunakan teknologinya untuk menghindari permasalahan maskulin serta feminin. Ini adalah penjelasannya. Nah, lalu selanjutnya bagaimana kita mengelola keragaman budaya? Yang pertama adalah perusahaan harus membantu karyawan membangun kecerdasan budaya. Jadi memang karyawan ini harus dibangun kecerdasan budayanya, gitu ya. Maksudnya adalah, dan ini sangat penting, kita harus bisa melihat bahwa budaya itu nggak ada yang salah. Kalau misalnya menurut kita tidak cocok, kita nggak boleh masuk ke situ. Kita jangan mencoba untuk menginterpretasikan bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Menurut mereka itu tidak salah, tetapi buat kita mungkin tidak cocok gitu ya, atau bisa jadi salah, dan kita harus cerdas bahwa itu budaya mereka. Yang kedua, hindari sukuisme. Ini sangat penting. Nggak ada suku-suku tertentu yang kita bisa unggulkan suku ini yang baik, nggak bisa. Jadi kalau kita mau memandang kita semua orang memiliki budaya yang berbeda dan harus dikelola, hindarilah sukuisme. Kenali bahwa ternyata budaya itu berubah loh dari masa ke masa. Dulu yang budaya orang yang suka berjalan kaki dengan telanjang kaki,
terus itu suku Dayak contohnya ya, suku Dayak yang dulu itu masih erat dengan tembak racunnya gitu ya, sekarang sudah mulai perlahan berubah. Jadi bisa kita katakan bahwa ternyata budaya itu nggak statis loh. Budaya itu juga berkembang, budaya itu juga berubah ke arah yang lebih baik. Dan jangan selalu menganggap bahwa budaya adalah masalah, dan ini nggak bisa. Kita nggak bisa menganggap bahwa perbedaan budaya itu jadi masalah, tidak. Oke, sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan tentang keragaman budaya. Semuanya bisa diakses di e-learning dan di YouTube ya. Sampai ketemu di pertemuan ketiga. Terima kasih.